والدينا ووالدهم وأمواتنا وأموات أمواتكم جميعا وأموات المسلمين عامة الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة شيء لله الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين علينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. جميع الحاضرين والحاضرات para bapak ibu jamaah salat Fardul Maghrib di Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Republik Indonesia tercinta, yang semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan. Kembali pada malam hari ini bersama-sama setelah kita melaksanakan salat Fardul Maghrib. Berikut setelah kita berniat i'tikaf, berniat menuntut ilmu, maka akan meneruskan kajian kita yang merupakan kajian lanjutan daripada kajian kita sebelumnya, yang pada malam hari ini sampailah ke hadis yang ke-25 ya. Karena di minggu yang lalu kita berakhir di hadis yang ke-24 yang dibahas di dalam hadis tersebut faedah daripada solat duha, di mana ketika seseorang melaksanakan solat sunnah duha, maka bukan hanya sebatas dia mendapatkan pahala daripada solat itu sendiri, melainkan ada nilai-nilai pahala sedekah dari sendi-sendi yang ada pada dirinya yang terdiri dari 360 sendi. Jadi selesai kita melaksanakan salat sunnah duha, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi, kita mendapatkan nilai pahala 360 pahala sedekah. Luar biasa. Belum lagi solat sunnah duha merupakan solat sunnah awabi ya. Jadi solat sunnah yang kembali kepada Allah, connect ya, tersambung. Awab itu maknanya kembali atau tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keuntungan daripada solat sunnah duha juga apabila melazimkannya di setiap hari, terlebih di pada waktu yang ideal. Apabila itu waktu idealnya kurang lebih jam 9, rub'un nahar, seperempat hari ya. Jadi perempat hari itu jam 9. Jam 9 kita melaksanakan solat sunnah duha, di mana waktu tersebut adalah merupakan waktu ideal juga buat kita beraktivitas, karena masih berenergi-energinya kita, masih sigar-sigarnya ya, semua anggota tubuh kita, terlebih pikiran kita masih mantap ya, akal kita masih begitu ya sempurna. Kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nilainya tak terhingga ya. Kemudian apabila di waktu ideal kita bisa lazim melaksanakan salat sunnah duha ya, maka lam yusibhu faqah, orang tersebut tidak bakalan terkena penyakit miskin. Faqah itu kering kantongnya, enggak bakalan
Ya, lam yusibhu fatah, tidak dikeringkan kantongnya. Kalau bahasa dompet, tidak dikeringkan dompetnya. Kalau pakai bahasa rekening, ya, di bank tidak habis-habis uangnya. Dan buahnya kada berseri, habis ada terus duitnya. Ya, kantongnya basah, bukan basah dengan banyuk, tapi basah dengan duit. Dompetnya nang kayak itu juga, begitu dibuka dompetnya ada terus. Ya, Masya Allah. Itu fadilah daripada sholat sunat duha, ya, luar biasa. Dan sampai tinggal sudah kita mendapatkan sedemikian rupa faidahnya, tidak lepas juga daripada pahala nilai sedekah. Ya, luar biasa itu. Kalau kita sengaja sedekah kan sulit banar. Satu kali sedekah aja ngalih. Ini 360 sendi yang ada pada diri kita itu semuanya ada nilai sedekah. Ya, jadi ini sudah sedekah, ini sudah sedekah hanya dengan 2 rakaat duha. Ya, luar biasa. Sempurna amal ibadah kita. Kemudian berikutnya kita langsung ke hadis yang ke-25. Rawaina fi sahihain Bukhari wa Muslim. 2 rawi yang sahih, yaitu ya Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Itu yang menjadi sandaran kita ahli sunnah wal jamaah dalam mengacu kepada hadis. Apabila sudah diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wa Muslim, ya, maka tidak boleh ragu lagi, harus yakin karena sahih, ya, berarti beritanya itu akurat. Akurat dari Rasulullah SAW, terjaga, karena hadis ini ada yang menjaganya, ya, yaitu para perawi. Makanya ada istilah hadis dhaif. Sebenarnya bukan hadisnya yang dhaif, hadisnya tidak ada dhaif. Semua yang menjadi fatwa Rasulullah itu sahih, hanya saja yang membawanya, yang menyampaikannya itu bisa jadi lemah, gitu. Bisa ditambahi, bisa dikurangi, bisa yang ada jadi kada, yang tiada bisa jadi ada. Berarti kan diolah-olah sama si pembawanya, sebut si perawinya yang meriwayatkannya. Ya, kalau sampai tidak ada sama sekali kemudian diadakan, ini ujar Nabi, itu bukan dhaif lagi, maudhu namanya. Maudhu itu hadis KW, ya, palsu, kada boleh dijadikan hujah, ya, dijadikan argumen, itu kada boleh hadis maudhu, karena itu bukan hadis, ya, itu ngarannya aja hadis tapi bukan hadis, gitu, ngarannya saja, ya, macam kayak bencong kan, ngarannya siapa ini, ya, ngarannya Lailah. Oh, Lailah, nah biasa malam hari dia nongkrong, ngarannya Lailah. Dikira orang lebih niat ngarannya, jadi lebih niat pada lakian kan itu. Ada lakian. Ngarannya hadis tapi bukan hadis, itu ngarannya palsu. Man kadzdzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ujar Nabi, siapa yang mendustakan aku, artinya mengesahkan ini hadis Nabi padahal bukan hadis Nabi. Ya, padahal bukan hadis Nabi, itu mendustakan Rasulullah. Maka ujar Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan nar, akan diandak di dalam api neraka orang tersebut, ditempatkan di dalam api neraka. Naudzubillah. Jadi jangan macam-macam. Ya, panggilan seorang dipadakan hadis, apa itu guru? Hadis kan? Ya, hadis Nabi itu. Kalau bukan hadis, padahal bukan hadis. Ya. Ada asar ulama. Ya, ini ulama aja, pendapat ulama. Pendapat ulama aja, padahal dari ulama. Ya, jangan pendapat ulama ataupun ya statementnya ulama dipadakan hadis, kan? Atau hadis dhaif dipadakan sahih, udah boleh juga. Ya dhaif ya padakan dhaif. Ya, dhaif tidak bisa dijadikan hujah, ya, argumen, tidak bisa. Tapi masih ada faedahnya. Segenapa fadailul a'mal, untuk motivasi orang, Yang dhaif itu banyak biasanya ya untuk mengolah orang semangat. Jadi semangat orang itu. Wah, siapa yang menggawe ini kayak ini jadi semangat. Itu mengolah semangat. Nah, ya, memberikan motivasi. Nah, dengan hadis dhaif tadi itu boleh. Itu memang fungsinya. Fungsinya segan memotivasi orang.
nang kapina pengoleran, beribadah, berzikiran, bersolawatan, ya mungkin bisa pakai hadis-hadis dhaif yang di situ menggambarkan banyak faedahnya dan sebagainya, sehingga orang itu semangat dalam menuntut ilmu. Nah, sehingga orang itu nang kada katuju menjadi katuju, nang pengoleran jadi semangat. Ya, itu ada fungsinya. Ya, ada fungsinya. Kalau hadis sahih, hadis hasan, ya itu bisa dijadikan hujah, ya, misalkan argumen. Nggak boleh ditolak, diingkari. Ana Abi Musa al-Asy'ari. Abi Musa al-Asy'ari ini ya, kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, ya, tauhidnya itu mengacu kepada akidahnya Asy'ariyin. Asy'ariyin ini dari Abu Musa al-Asy'ari, ya, Abu Musa al-Asy'ari. Asy'ari ini ya, yang menjadi acuan kita sebagai yang berakidah ahli sunnah wal jamaah dan al-Maturidiyah. Radhiyallahu ta'ala anhu qala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bepadah kepada aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi apa garang? Ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannati. Begitu. Dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sahabat. Kalau di dalam hadis, ya, kemudian an fulan radhiyallahu anhu, berarti itu sahabat. Ya, sahabat. Ya. Jadi kalau kita ini orang biasa ini, bukan ustaz, bukan siapa, kada boleh pakai radhiyallahu anhu. Atau ustaz biasa aja kayak ulun nih nah. Ya, kalau ya, artinya sambatannya aja orang ustaz ya, pakai radhiyallahu anhu, itu kada boleh. Ini bukan bagiannya. Atau terkadang pakai al-arif billah, itu kada boleh juga. Iya, salah menempatkan. Oh, biasa-biasa. Al-arif billah sifat 20 aja kada tahu, kayak apa? Iya. Al-arif billah ini harus tahu sifat 20 itu sudah di luar akal. Ya, artinya paham bujur, bukan hafal ininya, hafal wujud dan bakonya. Itu kekanakan kita bisa hafal wujud dan bako, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, kudrat iradat, ilmu hayat, sampai seterusnya. Ya karena kan bisa hafal, ya. Tapi harus tahu maknanya apa, wujud maknanya apa. Sudah tahu maknanya, kemudian maksudnya apa. Nah, maksudnya apa? Ya, yang sekiranya bisa dipahami. Oh iya. Nah, itu. Kalau tahu sifat 20, mustahilnya, wajibnya, ya, jaiznya, wajib dari apa namanya, yang wajib diketahui dari Rasulullah. Kemudian ya, sifatnya Rasulullah, baru bisa dikategorikan arif billah. Arif billah bukan hanya berhenti sebatas di sifat 20, ya. Tauhid itu banyak, ya. Paling kalau sampai ada kitab Durratun Nafis, itu jelimet itu masalah tauhid, bisa memahami apa kada. Nah, itu banyak, ya. Ini biasa-biasa aja menang di bulang ganal, ya, sama tasbihnya panjang. Ya, sudah arif billah, al-arif billah, al-allama. Kalah profesor itu sudah. Ya, kalau sudah al-arif billah itu kalah profesor, kalah. Ya, arif al-allama aja. Al-arif billah, masya Allah, al-ustadul a'zam. Semuanya jabatan orang diambilnya Syekhul Islam. Nah, padahal bilang Syekhul Islam. Allahu Akbar. Jadi Syekhul Islam, ya. Jangankan Syekhul Islam, di kampung seorang kada pati diketahuinya. Syekhul Islam itu semua Islam tahu dengan dia. Ya. Saya tahu semua orang Islam di dunia tahu dengan dia. Syekhul Islam. Ini di kampung seorang yang tahu dengan sini kada tahu aja nah. Kada tahu. Ya Allah ya Rabbi. Ada orang yang tahunya Syekhul Islam, arif billah,
sembahyang cuma hari Jumatan aja. Jumatan turun. Ya, aduh, padahal kenal Arif Bilal. Arif dari mana itu? Anu Bibajar. Sidin sembahyangnya di Makkah Bibajar. Nah, dibuka pintu Sidin, guring di dalam. Ada sembayangan. Arif Billah, kada gampangan titel Arif Billah, Syekhul Islam, Al-Allamah. Tahu? Al-Allamah itu ada alim. Setelah alim, ya, Allamah. Alim aja sudah, wah ini dihafal. Orang alim aja ini dihafal. Riyadhus Shalihin dihafal. Ya, yang hafal azkar, ya, kemudian Riyadhus Shalihin itu bukan alim-alim wujud, banyak sekelas sekawalan ulun gak ada pang, jujur aja. Sekelas sekawalan ulun hafal Riyadhus Shalihin banyak. Ya, nah, azkar banyak. Apakah titelnya alamah? Alim aja belum tentu orang bisa hafal, tapi suruh diartikan kita tahu ada juga gitu. Ya, apakah dipadakan itu alim? Belum tentu. Ya, hafal Al-Quran nih. Oh, ini alim ini, hafal Al-Quran. Coba artikan, kada tahu juga. Ya, ulun menghafal aja Bibajar. Nah, menghafal aja. Artikan aja, artikan coba. Nah, hamzah artinya ketahui dulu Bibajar. Apalagi maknanya apa? Ya, ini pengertiannya apa nih ayat ini, pengertiannya nih. Naham, maknanya aja ulun kena tahu Bibajar, apalagi pengertiannya. Nah, itu. Jadi belum tentu alim yang hafal Quran, yang hafal kitab. Kalau sudah alim itu ya paham. Kalau alamah 12 pan itu hafal dan paham 12 pan. 12 pan itu satu pannya itu, ya, satu pannya itu kayak fikih, dari mulai mabadiul fikhiyah, fikih yang paling dasar sampai yang terakhir fikihnya itu, ya, sampai minhajut talibin, Ibn Qasim, semuanya sini semuanya. Wah, boleh. Itu baru satu pan itu. Belum lagi tasawufnya begitu juga, paling dasar sampai yang paling puncak terakhir kitab. Tauhid yang paling dasar, yang paling bawah sampai yang terakhir, itu baru ngarannya alamah. Itu ngarannya alamah. Kada gagampangan menjadi alamah. Ulun ini rancak juga nih disambat ke orang kayak itu. Ya, anu jadi Ustadzul Fadil, Mukarram, Muhtaram, Ad-Da'i Allah, Al-Alim, Al-Allamah, Al-Arif Billah. Takjub ulun. Wah, jadi bisa sawan nih. Anu kebanyakan ini apa namanya titel. Barat jadinya. Ada boleh. Kita ustaz itu bukan bahasa Arab, bahasa Yunani ustaz itu. Ini biasa ustaz. Ya, bahasa umum aja ustaz. Kayak beliau ustaz. Ya, ulun ustaz biasa-biasa aja lah. Ya. Artinya jangan pakai alamah-alamah kalau memang belum mapan dalam memahami segala bidang ilmu. Gitu. Kalau sekelas Imam Bukhari wa Muslim, itu bukan satu buah hadis yang hafal, ratusan ribu hadis. Di sininya ada ratusan ribu hadis. Tahu ini perawinya siapa-siapa. Tidak tahu ilmu riwayat, ada ilmu diriwayat, tahu. Jadi bentuk hadisnya tahu, siapa yang meriwayatkannya tahu. Ya, ada belajar mustalahul hadis. Ada gampangan itu. Jadi jangan direndahkan Imam Bukhari, Imam Muslim itu ingatannya kuat. Ratusan ribu hadis itu semuanya tahu kalau sudah hadis ini sampai perawinya sampai kepada Rasulullah. Iya, hadis riwayatnya, hadis riwayat, bentuk hadisnya dan orang yang meriwayatnya itu tahu sejarahnya. Tahu sejarahnya. Itu ada gampang. Kalau sampai yang si perawinya tadi itu ada dusta sekali aja, itu kada boleh dijadikan apa namanya perawi hadis yang bisa dianggap hadisnya sahih, kada kawa. Iya, ada kawa. Satu kali dusta, sekalipun bukan dengan manusia dia dusta. Mungkin seumpama dusta dengan binatang, dengan kambing. Ya, pernah dusta tapi dengan kambing, bukan dengan manusia. Maksudnya apa? Dia pakai sorban hijau begini, dikira kambing ini rumput. Ya, begini-begini. Akhirnya mbeknya datang sama dia. Ya, dikiranya
dikiranya rumput, taunya sorban hijau. Ini kan mendustai kambing. Ujar kambing, aku di prank ya. dikira makananku itu. Aduh, sudah tahu jauh-jauh aku berjalan, tahu-tahunya jar bukan rumput, bukan makanan kita, nang aja berkegesaan kambing sikong sama satunya tuh. Aduh, bukan makan kita itu, di prank kita ini. Nah, itu sudah batal, cacat itu, tidak bisa. Ini hadis yang dibawa sama ini tuh tidak bisa dijadikan itu ya sebagai hadis yang sahih, jadikan acuan, dijadikan hujah. Bukan hadis yang tidak dipercaya. Ini perawinya ini ditakutkan nanti ada indikasi ditambah-tambahi dan sebagainya. Jadi ada gampangan yang meriwayatkan hadis itu paling susah menjaga hadis itu. Ini kita ini tinggal baca aja. Terkadang tinggal bacanya aja ngalih benar maknanya. Bacanya aja kalau tahu, apalagi nang gundul. Nang gondrong nih ada rambutnya aja ngalih bacanya. Hanya daripada karena alamah botak jauh benar. Allah Akbar. Nah ini kalau sudah Bukhari wa Muslim bersanding di situ, berarti menunjukkan hadis ini ya bujur-bujur berkualitas. Nah, qala lin nabiyyu, kata Abi Musa al-Asy'ari, itu Nabi berpadah dengan aku. Ujar beliau, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannati. Maukah aku beritahu pian tentang gudang kebaikan? Oh, bukan satu kebaikan, dua kebaikan, tiga kebaikan itu sedikit. Ini gudangnya kebaikan kayak apa? Banyak banget. Namanya gudang itu berarti memang sentral. Gudang kanzun min kunuzil jannah. Oh, kunuzil bir, gudangnya kebaikan. Maukah kada? Faqultu bala ya Rasulullah, mau aja. Qala, ujar Nabi, nah ikan baca, qul la haula wala quwata illa billah. Itu baca tuh, la haula wala quwata illa billah. Dibaca minimal 100 kali dibaca. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Bagus. Memperkuat tauhid kita juga kepada Allah. Karena apa? Di situ kita bisa memahami la haula wala quwata, itu sifat kita. La haula wala quwata, tidak ada daya, tidak ada upaya. Itulah kita nih, manusia nih begitu. Jadi harus tahu maknanya la haula wala quwata. Jadi kita ini merendah di hadapan Allah, tawadhu di hadapan Allah. Kita beriktiraf di hadapan Allah, ya Allah, bahasanya kayak itu nih pemahamannya la haula wala quwata. Ya Allah, ulun ini hamba pian nang kada berisi apa-apa, ya Allah, la haula, kada berisi kekuatan, kada berisi daya ya, illa billah. Ini musbatnya. Jadi la haula wala quwata nafi, artinya nafi daripada kekuatan, nafi daripada daya. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan, tidak ada kehebatan. Semua kehebatan yang kita miliki itu pinjaman dari Allah. Titik. Ya. Nang berpikirnya hebat, jenius ngarannya. Ya. Jenius ini, cerdas ini. Masuk di kategori komunitas cendekiawan. Itu pinjaman juga dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hebat ini. Hebat benar jadi orang ini. Gagah, kuat, berani. Iya. Gagah pinjaman dari Allah, kuat pinjaman dari Allah, wani pinjaman dari Allah. Ini jago huntalan, itu sebetulnya pinjaman juga dari Allah. Ya, nang bahuntalan gini itu pinjaman dari Allah. Mau huntalan mau apa, kalau ujar Allah tidak ada bagi ikan kehebatan, hilang huntalannya. Hilang huntalannya seketika itu juga. Wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Tu'izzu man tasha, tuzillu man tasha, biadikal khair. Ya, yang bisa merendahkan, menaikkan, memuliakan, menghinakan hanya Allah Subhanahu wa taala. Sekejap kita bisa jadi mulia, sekejap juga kita bisa menjadi hina. Sekejap setumat kita bisa ada di atas, setumat kita bisa ada di bawah. Karena apa? Yang mengatur Allah kayak apa? Ya, siapa yang mengatur? Allah.
Nah, pian datang ke sini, siapa yang menghendaki pian datang ke sini? Allah. Ya, kehendak kita ini bukan di sini. Ya, keinginan kita ini bukan di sini. Kita ini inginnya di mana? Di kafe. Ya, nongkrong, lihat YouTube, minum kopi, kopinya Lexo. Apa Lexo apa? Excelso. Ya, Excelso tuh. Kopi yang larang Excelso kan. Belum suah minum pang, jadi kada tahu juga aja. Tahu bacanya aja. Ujarnya larang, satu cangkirnya 50.000 ujarnya. Nah, kalau ujarnya itu berarti yahtamilus sidik wal kidib. Berita itu jangan pati diiyakan, jangan juga kada. Karena apa? Yahtamilus sidqi wal kidib, karena dalamnya menyimpan ada dua perkiraan. Kalau kada dusta, bujur. Kalau kada bujur, dusta. Itu aja. Ya. Kalau nya hendak bujur-bujur tahu, datang ke sana. Nukar, bujur kah gitu kan? Satu gelasnya itu 50.000 kan. Ya, tahu-taunya 100.000 berarti dusta. Anu jadi kopinya bujur 50.000, duduknya 50.000, duduknya 3 jam diandak 50.000 di situ. La haula wala quwata. Kok bisanya duduk 50.000 larang benar? Anu pelayannya bungas. Nah, itu jadi sekali melihat gitu 10.000. La haula wala quwata. Ada juga kan yang tempatnya itu dihitung juga. Jadi berapa lawas kita berdiam di situ dihitungnya tuh. Loh, tahajud. Kenapa nih kopinya 10.000, bayar harus 50.000? Iya Pak. Anu jar 10.000 kopinya, 40.000 itu pemandangannya. Nah, pemandangannya terlarang daripada kopinya. Bisa jadi kayak itu. La haula wala dunia ini kayak itu tuh Bang. Kalau kada kayak itu kada rame. Iya Bang. Rame akhirnya. Itu kita nih hendaknya di sana, hendaknya nongkrong jalanan, makan pentol. Ya, lagi viral nih pentol, mau di sana sini pentol. Ya, hendaknya kayak itu tuh Bang, jalanan. Ya, duduk-duduk di majelis ta'lim, masjid kayak seperti ini tuh. Ya, itu ya, kalau digawean kerja di luar lah, masjid aja. Padahal bukan angka itu, memang kehendaknya Allah ini. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Man yuridillahu, siapa yang diinginkan, dikehendaki oleh Allah khairan, ya, menjadi orang yang baik, yufaqihu fiddin, maka orang itu akan diberikan pemahaman, dijadikan faqih, mengerti fiddin, di dalam agama. Ya, ngerti di dalam agama, paham di bidang agama. Nah, itu akhirnya memilih duduk di sini daripada duduk di kafe. Duduk di kafe lawas-lawas, karing isi dompet. Ya, duduk di sini lawas-lawas. Ya, lamak pahala. Nah, pahalanya yang lamak. Ya, luar biasa. Jadi paham masalah agama. Nah, jadi ini yang dikehendaki oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Kita kada tahu kalau Allah membimbing kita, ayo ke sini, senang, sudah jalannya nangai. Tuh ke Masjid Islamic Center nanti, sudah masuk. Jangan supan nangai, masuk aja ke dalam situ. So, sembahyang, habis sembahyang jangan buka dulu. Ya, tunggu-tunggakan dulu wiridnya sampai rokaatain ba'diyah. Habis itu dudukan lagi, niat i'tikaf. Dengarkan itu ustaz yang baca kitab dari Allah kan. Siap. Tenang, siap. Masya Allah, siapa Allah yang membimbing kita. Ya, jadi semuanya Allah ini. Makanya ujar Nabi SAW, ahibbullaha lima yaghdukum bi ni'amillah. Ya. Ahibbullah, cintai oleh kalian Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus cintai Allah Subhanahu wa taala? Imani Allah. Kenapa harus diimani? Harus dipercayai, harus diyakini Allah, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lima yaghdukum min ni'amih, karena Allah lah yang memberikan nikmat segala-galanya untuk kalian. Ujar Rasulullah. Bujur. Kita berisi bini, siapa yang mempertemukan bini kita bahari? Ya, bini kita bahari pada kekawalan kita, mungkin kekawalan di SMP, kekawalan di SMA, lawas kada berdapat, kita sudah keliling kemana-mana, tahu-taunya nanti hingga rumah kita itu jodoh kita.
kawalan bahari jadi aku tahu ikan behera di samping sekolahan tuh. Aku tahu jadi ikan bekami semalam tuh di Jamban. La haula. Kita nih murid-murid mucil jar, tahu-tahunya kita nih berjodoh memang. Nah, Allah yang pertemukan. Bujur-bujur. Kadang-kadang ditolak lah man ya lima atit wala mutia lima manata. Sekali tak ujuk-ujuk kita mencari-cari sampai ke luar negeri, hujung-hujungnya di muka lawang pintu kita tuh Pak. Jodoh kita, kambulang jodoh. Masih tahu kan anakku? Mucil di kambari tuh selalu tuh. Nah, masya Allah. Allah yang memfasilitasi semuanya. Baik si rumah, dari siapa duitnya? Allah juga yang berikan rezeki kepada kita. Kita hidup sudah disediakan oleh Allah. Nang jar Allah ikam rezekinya 1 miliar, kada bakalan mati kita. Ya, kalau belum habis 1 miliar itu, kada bakalan mati. Ya, nang ikam rezekinya 100 juta. 100 juta tuh itu yang kisahnya aduh sakit harus aku nih sakit hidup. Aduh hai, yang lain-lain berisi pesawat, berisi helikopter, berisi kereta, ulu ini besapidah terus mulai bahari sampai wah ini besapidah terus. Mungkin Allah tetapkan rezekinya berapa? 100 juta include. 100 juta include berikut yang lain-lainnya tuh. Ya, masya Allah. Tapi apa? Ada hikmahnya itu, bersyukur. Akhirnya kalau nang banyak duitnya, wah jalan-jalan, poya-poya, senang-senang luar negeri kemana? Ini kada ini. Nang besapidahan tadi itu ke majelis, ke masjid, majelis, masjid, silaturahmi dengan tetangga itu aja. Aku jadi kembali papan gen kada suah. Nah, aku ni alhamdulillah. Aku kada tahu di hotel kada tahu aku. Nah, aku kada tahu lagi di kafe, kada ngerti aku di kafe itu. Aku tahunya majelis, masjid, itu aja yang aku tahu. Ada hikmahnya di balik itu. Nah, jadi ada ya ini yang lebih, wah miliaran dapat rezeki. Ya, ada hikmahnya juga. Nah, kawa berbagi dengan sesama. Alhamdulillah ya Allah, berkat pian beri rezeki dengan aku ni kawa, aku ni berbagi dengan tetangga nah. Dengan kakawalanku, dengan handai taulanku, dengan dingsanak-dingsanakku ni kawa aku memberi bubuhannya. Alhamdulillah ya Allah. Nah, sadar bersyukur juga, sadar ibadah juga. Nah, supaya kita ini ya berpikir dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimulikakan lagi semuanya yang kita dapatkan itu, mulai daripada sandal japit sampai dengan kendaraan yang harat, sampai dengan rumah yang gonol, mulai dari kos-kosan itu siapa yang memberi? Allah. Baharinya kos-kosan semasa di kuliahan, weh ini berisi rumah gonol. Ya. 3 lantai sampai kena terpakai yang sebuting di atasnya itu. Masya Allah, saking gondolnya bini 4. Siapa coba? Itu karunia dari Allah juga. Nang 4 alhamdulillah, nang ya Allah ujar si anang tadi itu alhamdulillah bini aku 4 akur semuanya. Ya, akur alhamdulillah. Pajero spot. Nah, ini Pajero spot semuanya. HRV kayak bakal akur. Nyatai seikung sebuah oto hanyar Pajero spot. Lawan HRV. Rumahnya 4 juga berbaris di situ. Jangankan 4, 10 aja gen akur. Aduh, ini nasaikung aja nih PT Angin Ribut bekalahi. La ilaha illallah. Nang saikung ya alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Seperti mana yang 4 tadi bersyukur kepada Allah, kawa bersedekah, kawa menghimungkan orang. Ya, menghimungkan orang. Ini yang aku nikah ini orang-orang yang kada mampu. Nang kada tahu di oto. Biasa berjalan batis. Aku tukarkan oto nang harap. Masya Allah, himung ini. Nah, ya kalah. Jadi ada hikmah. Nang saikung ya alhamdulillah ya Allah. Aku ini diberikan kemampuan seikung aja ya Allah. Kalau sampai 4 nih kada kawa ini. Nah, emang semuanya ada wadahnya masing-masing. Semuanya fasilitas dari Allah. Supaya kenapa? Supaya kita ini nyaman hidup di dunia. Nyaman hidup
di dunia ini, karena sudah difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai usia kita, jodohnya kita, rezekinya kita diatur oleh Allah. Tinggal kita nih ya artinya ikhtiar aja. Ya, ikhtiar aja, yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kalau sudah tahu demikian, bersyukur bahwa Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, ini yang diinginkan oleh Allah, kita ini bersyukur. Makanya tidak menuntut Allah kepada kita itu untuk membulikan rezeki karunia dari Allah yang sampai dengan kita kada dituntut. Hanya sebuteng yang dituntut oleh Allah, apa itu syukur. Ujar Allah, syukur ikam dengan aku. Ya, jangan lupa ikam dengan aku, syukuri itu. La in syakartum la azidannakum. Ikam bersyukur lawan aku, maka aku tambahi, ya, aku tambahi rezeki yang aku beriakan dengan ikam itu. Masya Allah, luar biasa. Modalnya syukur aja. Ya, ya minimal alhamdulillah, itu minimal. Ya, bagi alhamdulillah itu bagi yang bujur-bujur kada baisi apa-apa ya alhamdulillah. Ya, nah kada baisi apa-apa ya alhamdulillah. Nah, tapi syukur itu kan idza faqadna, ya, hamidna, syakarna. Apabila kami kada berdapat, berarti kami syukur. Itu yang penting syukur. Wa idza wajadna, ya, hamidna. Apabila kami berdapat, bersyukur. Itu biasa. Dapat duit diberi orang, syukur, alhamdulillah, itu biasa itu. Nah, apabila kada baisi, ya bersyukur, alhamdulillah. Tetangga baisi otok, kita belum baisi otok, alhamdulillah ya Allah. Nah, ini yang ngalih. Biasa tetangga sudah baisi otok, kita belum, ya Allah, curang bian ya Allah, kada adil bian. Nah, aku sampai terkujuk-kujuk cari duit, tetangga kayaknya santai-santai aja, otot dua. Aku ini bersepeda motor terus, padahal aku ini barat bener nih begawe nih. Nah, itu kada bersyukur, kada adil pian ya Allah, kada bersyukur. Ya, mestinya bersyukur kepada Allah. Ini beisi sepeda motor, bayar pajaknya kada pati ganal. Ya, nang beisi oto ini pajaknya ganal. Tambah otonya harap, tambah harap juga pajaknya. Nah, jangan dikira ya numpaknya aja nyaman. Kita nunggangnya nyaman aja, naikinya nyaman aja. Tapi resikonya, ya, waduh, ini harap otonya kada boleh sembarangan ini isinya nih, minumnya nih. Harus apa namanya tuh? Dexclet ke apa itu? Hah? Wah, itu larang lagi tuh. Banyak juga dikeluarkan kan? Masya Allah. Qul la haula wa la quwata illa billah, itu amalannya. Ya, bertauhid kepada Allah. Makanya apabila ini diamalkan, jaminannya adalah surga. Kerana telah bertauhid kepada Allah. Artinya apa? Pengertian daripada hadis tadi itu, Rasul mengajarkan kita bertauhid. Ya, la haula wala quwata, itulah sifat kita manusia. Jangan sombong. Apapun yang diberikan kepada kita, apapun yang disandang oleh kita, apapun jabatannya yang tinggi, apapun yang kita dapatkan, jangan sombong. Ya, itu pemberian dari Allah, titipan dari Allah untuk disyukuri, bukan untuk digunakan sombong kepada Allah. Ya, karena hanya fasilitas berupa pinjaman saja, kena akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berisi kekuatan, yang berisi daya dan lain sebagainya, kehebatan itu hanya Allah illa billah, melainkan Allah semata. Zatnya Allah itu yang hebat, zatnya Allah itu yang kamil, yang sempurna, zatnya Allah yang maha sempurna, yang maha kuat, maha hebat, maha perkasa, maha jago, maha, ya, maha segalanya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Apabila itu diamalkan, ujar Rasulullah, ikam akan mendapatkan surga. Masya Allah. Mudah-mudahan kita kau mengamalkan minimal 100 kali dalam sehari, insya Allah seberatnya mengamalkan itu masuk ke dalam surga. Karena sudah buktikan bertauhid kepada Allah dan sudah bertawadu, ya, i'tiraf, mengaku di hadapan Allah setiap harinya kalau kita manusia tidak mempunyai apa-apa, semua yang didapatinya itu merupakan pinjaman dari Allah dan akan diberikan kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisirril Fatihah.